Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah email yang masuk ke dalam inbox saya dan inilah pembahasan mengenai foto komersial. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya sudah pilih satu email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Emailnya adalah kiriman dari Pak D Tutorial. Alamat emailnya adalah demonmortis@gmail.com. Halo Kak Marta, saya Rian, baru terjun ke dunia fotografi komersial freelance. Saya punya masalah dalam editing. Referensi yang selalu merujuk ke dreamy atau creamy-creamy gitu. Apakah sebagai fotografer kita perlu mencari ciri khas editing sendiri atau kita menyesuaikan dengan pasar? Karena hal ini menurut saya bersifat keselera. Saya tidak mau selalu menuruti selera saya karena kita bekerja untuk kepentingan orang lain. Semoga Kak Marta berkenan menjawab lewat YouTube. Terima kasih. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengingatkan buat teman-teman di sini yang baru ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk kebutuhan kampus, perusahaan ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja masuk sebagai fotografer komersial, ya, di sini mungkin ada beberapa hal-hal yang sedikit berbeda dibandingkan dengan teman-teman di sini yang mungkin menjalankan fotografi sebagai hobi. Karena kalau teman-teman di sini menggunakan fotografi sebagai hobi, biasanya fotografi itu mengikuti selera fotografer. Terserah mau bikin apa aja, yang penting kita happy gitu ya. Tapi kalau kita bertemu dengan fotografi yang berkaitan dengan klien, konsumen, otomatis kita harus mengerti mengenai kebutuhan si klien itu sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman di sini mau masuk ke ranahnya komersial, yang artinya adalah foto kita diperjualbelikan, mungkin ada beberapa poin yang saya bisa ingatkan buat teman-teman supaya nanti ketika masuk ke dalam industrinya tidak ada kesalahan. Nah, biasanya kalau kita melakukan satu buah photoshoot komersil, katakan untuk satu buah produk tertentu, ya, ini biasanya ada kaitannya dengan brand DNA, brand identity gitu ya. Dan juga di brand identity nanti akan ada turunannya yang namanya visual identity. Jadi di sini biasanya otomatis kita harus mengikuti apa yang diinginkan si klien tersebut atau apa yang mencerminkan produk tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman bicara bahwa saya di-hire oleh Coca-Cola gitu ya. Artinya foto-foto yang harus kita buat warna-warnanya itu memang harus merajuk pada produk tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal lainnya, nggak cuma sekedar warna produk aja yang katakan, warna produk itu warnanya merah gitu, atau warna tertentu warnanya hijau gitu. Tapi nggak cuma itu aja. Di sini kita akan melakukan sebuah treatment, ya. Treatment ini biasanya dilakukan oleh fotografer sebelum kita melakukan eksekusi. Eksekusi itu artinya photoshoot pada hari H-nya. Nah, di sini biasanya kita itu membuat fotografer treatment yang memang melampirkan banyak sekali referensi-referensi. Kalau zaman dulu mungkin teman-teman bisa memberikan referensi dengan bentuk gambar gitu ya, dibuat gambarnya, misalkan orangnya madep ke kiri, produknya itu di tangan seperti apa, lalu kemudian angle-nya apakah high angle atau low angle. Nah, kemudian berkembang belakangan itu mulai masuk ke menggunakan foto stock. Nah, mungkin teman-teman bisa mengambil referensi melalui Shutterstock atau beberapa website yang memberikan image bank tertentu. Atau belakangan ini yang lumayan marak gitu ya, ini adalah menggunakan AI gitu ya. Banyak teman-teman yang membuat visualisasinya supaya kliennya itu bisa lebih gampang untuk mendapatkan imajinasi atau gambar yang ada di kepala fotografer itu biasanya dengan menggunakan AI tersebut, sehingga kita bisa sepakat bahwa fotonya tuh mau seperti ini. Kemudian AI itu digunakan sebagai referensi menuju produksi gitu ya. Jadi itu dulu. Jadi biasanya di awal kita nggak langsung photoshoot, kita biasanya mencocokkan apa yang ada di kepala fotografer dengan apa yang di kepala kliennya. Itu kata-kata yang mungkin kasarnya lah ya, kayak begitu. Di sini kalau dikatakan misalnya referensi, saya punya masalah dalam editing yang referensinya merajuk pada dreamy atau creamy-creamy gitu ya. Mungkin kalau saya bisa tangkep dreamy atau creamy ini mungkin identiknya dengan foto-foto wedding mungkin ya, atau misalkan foto-foto yang fashion yang mungkin memang seleranya lebih ke yang magical, yang lebih dreamy gitu ya, fantasi gitu. Nah, itu mungkin selera dari kamu sendiri nih, dari Rian sendiri gitu. Tapi apakah ini bisa disukai oleh klien? Mungkin saja, karena klien itu sangat beragam. Jadi klien itu ada juga yang memang mereka pasrah, mereka membeli jasa kamu karena memang ingin mendapatkan ciri khas kamu tersebut gitu ya. Atau ada juga pilihan yang kedua adalah klien itu memang
ingin apa yang ada di kepala mereka diwujudkan dalam sebuah visual. Jadi itu sebenarnya harus dipastikan pada saat kita melakukan negosiasi di awal. Negosiasi di awal atau kita sebut juga sebagai pre-production meeting kalau misalkan teman-teman melakukan ini untuk komersial, untuk sebuah perusahaan. Dan kalau biasanya personal, biasanya jarang ya mereka nyebutnya sebagai PPM. Mereka cuma bilangnya, oh ya, meeting aja sebelum hari H produksi gitu. Tapi kalau kita di ranah industri, kita sebutnya sebagai pre-production meeting atau PPM. Nah, di sini biasanya kita melakukan kesepakatan dulu nih, kira-kira yang si kliennya expect itu apa sih, yang mereka ingin dapatkan tuh seperti apa. Apakah ada referensi-referensi khusus yang harus diketahui oleh fotografernya, supaya pada saat kita mengeksekusi, itu kita tahu persis yang mana yang mereka inginkan gitu ya. Karena komunikasi itu penting banget ya, supaya kita tahu mereka kayak gimana, karena visual itu kan sangat liar di kepala fotografer sama di kepala klien itu pasti beda. Kita kalau bicara warna putih aja ada macam-macam gitu. Ada broken white, ada lagi putih yang mungkin putih bersih banget atau putih apa. Nah, sangat-sangat abstrak banget gitu. Makanya harus dipastikan dalam sebuah referensi. Di sini kalau dikatakan saya tidak mau mengikuti selera saya. Nah, di sini artinya memang kita harus sangat-sangat menggali keinginan klien. Kalau kliennya personal, perorangan, itu mungkin kita hanya perlu mengetahui foto profilnya dia mau seperti apa misalnya, atau foto produknya ingin seperti apa. Tapi kalau memang kamu berkaitan dengan klien yang lebih besar, yang memang sudah ada brand guideline-nya, udah ada pakemnya, identity-nya seperti apa gitu ya, itu biasanya harus diketahui. Jadi brand itu udah harus membriefing kamu bahwa ini ada spesifik guideline yang memang tidak boleh diganggu gitu ya. Jadi biasanya udah harus warnanya seperti ini, karakter talentnya harus seperti ini gitu ya. Makanya dikatakan kalau di sini baru terjun sebagai fotografer komersial. Nah, ini komersialnya yang ranahnya mana dulu, karena biasanya beda-beda nih. Komersial yang memang as a fotografer personalnya siapa gitu, itu juga kan masuk ke komersial. Atau kita berkaitan dengan satu produk makanan tertentu, atau kita berkaitan dengan produk fashion tertentu gitu ya. Jadi range produknya itu sangat berbeda. Dan di sini yang mungkin perlu diketahui juga, warna itu kan macam-macam ya. Kalau misalkan kita baru foto kelar, kita mungkin melakukan yang disebut sebagai color correction. Tapi kemudian berikutnya kita baru melakukan color grading. Jadi kalau disebut di sini sebagai dreamy atau creamy gitu ya, itu mungkin dalam ranahnya di color gradingnya gitu ya. Jadi color grading ingin membuat moodnya menjadi lebih kental, moodnya lebih berbeda dibandingkan foto-foto orang lain. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang belum pernah nonton pembahasan mengenai color palette gitu ya, teman-teman juga bisa belajar di video satu ini. Ini adalah video tentang color theory, di mana color theory itu sangat penting banget untuk mempengaruhi emosi seseorang, psikologi seseorang gitu ya. Jadi color theory itu basic di awal banget ketika teman-teman ingin memilih bajunya seperti apa, make up-nya seperti apa, properti di sekitarnya seperti apa. Itu penting banget untuk tahu tentang color theory tersebut. Nah, color theory ini juga bisa diterapkan pada saat kamu melakukan editing. Jadi kamu misalkan, oh warnanya mau pakai monoton misalnya, lalu kemudian ada warna-warna lain yang harus dimatikan. Nah, itu bisa dilakukan di post processing atau di editing. Jadi di sini bisa banget diterapin dari awal persiapan pada saat photoshoot dan juga pada saat post production atau editing. Buat teman-teman sih juga bisa nonton di video saya sebelumnya juga yang mungkin ada beberapa pembahasan mengenai fotografi komersial untuk beberapa produk. Linknya bisa dicek di bawah ini. Nah, demikian pembahasan kali ini buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan atau mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan inputan juga, silakan tulisan di kolom komentar di bawah ini apa aja yang menurut kamu harus diperhatikan bagi para pemula komersial fotografi. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.